Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam sepanjang kehidupan kita hingga saat ini, mungkin kita seringkali gagal dalam mempraktekkan hidup yang penuh dengan kelemah lembutan. Justru mungkin pula dalam hidup ini kita seringkali mempraktekkan hidup dengan pikiran, perkataan, dan tindakan yang penuh dengan kekerasan, baik kepada diri sendiri maupun kepada sesama. Perlu kita ketahui saudara yang kasih Tuhan, bahwa selama pelayanannya di muka bumi ini, Tuhan Yesus berhasil memberi contoh kehidupan yang penuh dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati untuk ditiru oleh murid-muridnya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memahami tentang kelemah lembutan yang Tuhan Yesus ajarkan. Matius 11 ayat yang ke-29 berkata, "Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dalam teks bahasa Yunani, kata lemah lembut memakai kata praus, dan kata rendah hati memakai kata tapeinos. Jadi, kata hati di sini mengartikan bahwa hatilah yang menaungi sikap lemah lembut dan sikap rendah hati. Dari penjelasan tersebut, ayat ini hendak memberikan pemahaman bahwa semua berasal dari hati. Hati yang lemah lembut tentu saja akan terlihat dari perbuatan kita. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa kelemah lembutan terutama adalah masalah hati yang bersumber dari diri kita. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengerti dan memahami bahwa kelemah lembutan merupakan sikap dari dalam, bukan sekedar dari tindakan yang terlihat oleh mata kita. Misalnya kita melihat si A tidak pernah marah, maka kita menyimpulkan bahwa si A memiliki kelemah lembutan. Padahal bisa saja belum tentu demikian. Karena orang yang tidak menunjukkan kemarahannya juga belum tentu lemah lembut. Jika ternyata di dalam hatinya ia memberontak dan mengumpat, berarti sikap tidak pernah marahnya adalah topeng semata. Pada akhirnya hati kita yang terdalamlah yang benar-benar menentukan bagaimana kita sesungguhnya. Tuhan dan kita sendirilah yang paling tahu apa yang menjadi isi hati kita yang sebenarnya. Saudara kasih Tuhan, orang yang lemah lembut bukan berarti menunjukkan kita ini lemah dan tidak bisa marah. Justru di dalam kelemah lembutanlah tetap ada otoritas, kekuatan, ketegasan, dan penguasaan diri yang kuat. Orang yang lemah lembut adalah orang yang kuat dan berakar di dalam kebenaran Tuhan. Ia menggunakan kekuatannya itu sesuai kehendak Tuhan saja. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita melakukannya? Atau sudahkah kita memiliki hati yang lemah lembut atau memiliki hati yang keras? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami kembali belajar dari apa yang Kau sudah lakukan selama Engkau ada di muka bumi ini. Engkau memberikan kami teladan bahwa di dalam hidup kami harus tetap memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati, supaya jiwa kami mendapatkan ketenangan. Ajar kami sepanjang hari ini, supaya setiap kami tetap memiliki hati yang lemah lembut. Kalau di antara kami masih memiliki hati yang keras, lembutkan hati kami, supaya kami bisa meneladani apa yang Kau lakukan selama di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.